Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Muallimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam Ahad ini kita bisa berkumpul bermuajahah di masjid yang kita cintai ini, yakni Masjid Al-Muallimin, dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita hari ini, terutama dari tadi salat maghrib berjamaah, zikir, doa, dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam Ahad ini alhamdulillah kita bisa kembali sama-sama belajar kajian fikih yang insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di bab tentang salat, ya, bab tentang salat. Terakhir kita sudah membahas tentang apa Pak? Masih ingat ya? Tentang tumakninah. Jadi nggak boleh sholatnya buru-buru, harus ada jeda, itu gerakannya. Sebelumnya ada saktah dalam bacaan di dalam sholat. Bacaan satu gerakan ke bacaan yang lain juga tidak boleh diburu-buru. Jadi masing-masing ada bagiannya, ada tempatnya masing-masing. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bab tentang sujud sahwi. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani muqtada sujudis sahwi wa ma yata'allaq bihi. Pasal ini bagian dari bab salat, ya, menjelaskan tentang alasan kenapa kita diharuskan atau sebab-sebab kita harus melakukan sujud sahwi, ya. Asbabus sujudis sahwi, adapun sebab-sebab yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi fi sholati, yakni di dalam sholat. Artinya sujud sahwinya ketika kita dalam sholat. Fardhon au naflan, baik itu sholat fardu au naflan ataupun sholat sunnah. Nah, kita diminta atau disunahkan, karena sujud sahwi ini adalah hukumnya sunnah, melakukan sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi tentu ada asbabnya, tidak mengada-ngada dan tidak semaunya, pengen sujud sahwi ya kan, tiba-tiba pengen sujud sahwi, nggak boleh. Jadi ada sebab musababnya. Pada umumnya sujud itu yang kita kenal biasanya ada 3, bahkan 4, ya, termasuk sujud sholat. Di dalam sholat itu kan ada sujud, ya. Yang pertama sujud syukur, ya.
Kita sering kalau menerima nikmat dari Allah atau bahkan kita dapat proyek ya, dapat nikmat apapun baik lahir maupun batin, kita disunahkan sujud syukur. Sujud syukur artinya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu nggak Pak? Kalau habis gajian sujud syukur nggak Pak? Kalau habis gajian nih sujud syukur nggak? Ah udah biasa. Gitu ya. Atau kita dikasih kesehatan. Bisa bangun pagi, sholat subuh berjamaah dan seterusnya. Yang kedua, sujud tilawah biasanya. Atau biasanya kita sebut dengan sujud sajdah ya. Nah, itu ketika di dalam sholat, ketika imamnya atau kita sedang sholat membaca ayat-ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah namanya. Nah, yang ketiga dalam sholat ada yang namanya sujud sahwi. Insyaallah malam hari ini kita akan sama-sama baca dari kitab Kasyifatus Saja, syarah dari kitab Safinatun Najah karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Sebab-sebab kita melaksanakan sujud, pengarang kitab menjelaskan arbaatun ada 4. Ada 4. Wa huwa lughatun, adapun sahwi secara lugah itu artinya adalah, pengarang kitab menjelaskan bahwa wasahwi lughatun nisyanun syai'. Jadi lupa nisyan. Sahwi itu sama dengan nisyan, poho, lupa, lali, lupa. Apa saja yang 4? Al-awwalu, yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adis sholati au ba'dil ba'di. Yang pertama adalah meninggalkan sebagian min ab'adis sholati, yakni dari sunnah-sunnah ab'ad di dalam sholat. Jadi ada yang namanya sunnah ab'ad. Ada berapa Pak jenis sunat dalam sholat? Ada 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Nah nanti di pasal setelahnya insya Allah dijelaskan apa saja itu sunnah-sunnah ab'ad. Salah satunya adalah baca sholawat, baca doa kunut, ya itu adalah sunnah-sunnah ab'ad. Nah yang pertama, pengarang kitab menjelaskan bahwa kita disunahkan melaksanakan sujud sahwi ketika kita meninggalkan sebagian dari sunnah-sunnah ab'ad di dalam sholat. Au ba'dil ba'di, atau sebagiannya dari sebagian. Jadi boleh semuanya sunnah-sunnah ab'ad atau sebagiannya dari salah satu sunnah ab'ad. Kalau dikasih Kasyifatus Saja menjelaskan sunnah ab'ad itu nanti ada 7. Ya bahkan ada yang menyebutkan ada 4 gitu ya. Itu khilaf ulama. Nah, yang pertama, ya contohnya apa? yakni contohnya adalah ketika kita misalkan tidak membaca doa kunut. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, doa kunut itu merupakan sunnah ab'ad yang jika kita tidak membacanya ketika sholat subuh, maka kita dianjurkan, disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Itu ya, sekali lagi contohnya adalah sunnah ab'ad adalah tidak membaca doa kunut, tidak membaca doa kunut, atau sebagian doa kunut, atau sebagian tadi baca doa kunutnya kayaknya nggak selesai. Nah, jika ada syak seperti itu, maka kita disunahkan
melaksanakan sujud sahwi, melakukan sujud sahwi. Nah, itu satu contoh sunnah ab'ad yang tertinggal atau sebagiannya. Bagaimana kalau misalkan pada lafaz contoh fa innaka taqdi wala yuqda alaik, ketinggalan huruf fa-nya. Kalau tadi kan fa innaka taqdinya enggak dibaca misalkan, atau satu baris enggak kebaca, tetap disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Bagaimana misalkan tarku min harfin, satu huruf enggak kebaca, langsung dibacanya enggak fa innaka tapi innaka taqdi gitu. Nah, kalau cuma satu huruf itu tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Lanjut terus, insya Allah sah dan insya Allah sempurna. Karena nanti salah satu hikmah dari sujud sahwi adalah untuk kesempurnaan sholat. Ya. Selanjutnya wasani, dan adapun yang kedua, pilu mayubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu iza fa'aluhu nasiyan. Yang kedua adalah kita dianjurkan melakukan sujud sahwi ketika kita melakukan satu gerakan yang memang membatalkan di dalam sholat, ketika gerakan itu dengan sengaja kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, tidak batal. Ulangi, yang kedua adalah kita melakukan gerakan atau melakukan hal yang membatalkan sholat, yang jika kita lakukan itu batal sholatnya. Amdu artinya dengan sengaja. Tetapi ketika tidak sengaja, itu tidak membatalkan sholat. Untuk lebih jelasnya, pengarang kitab memberikan contoh. Kaqalilul kalam. Sholat kalau ngomong batal nggak, Pak? Ngomong batal nggak? Dari mana tadi? Lagi berdiri nih. Tadi dari mana aja sih? Sore nggak ada. Ya, batal nggak, Pak? Batal. Karena gerakan itu atau ucapan itu lebih dari satu kata. Nah, ketika itu tidak sengaja dengan syarat kalau qalil kalam itu hanya satu. Contoh, di masjid cuman nggak ada pohon ya. Kalau lagi sholat di rumah atau misalnya di masjid, tiba-tiba ada jatuh ke atap, bang gitu, dan orangnya latah. Itu kan ngucap Pak ya. Diakibatkan karena kaget tadi. Sengaja nggak tadi? Tidak, karena respect langsung. Atau ada kucing loncat ketika. Nah gitu, ada keluar kata. Tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi jangan diterusin. Aduh. Nah itu mau udah batal. Nah, kalau cuman kaget sejenak, ya gitu, insya Allah tidak membatalkan sholat karena tidak disengaja. Nah, jika itu dilakukan, maka Ki Musannif menyebutkan bahwa hal ini disempurnakan oleh sujud sahwi, seperti itu. Ya, contohnya adalah berbicara yang sedikit. Lalu dicontohkan lagi adalah contohnya adalah mana tadi? Nah, wa ziyadatu rakaatan. Nambahin rakaat. Kalau sengaja batal nggak, Pak? Salat maghrib 4 rakaat. Sengaja. Kurang kayaknya 3 nih, saya masih sanggup nih. Tambahin lagi 1. Jadi 4 tadi. Ya. Karena lagi sehat, lagi gagah. Boleh nggak? Nggak boleh, karena sudah ada hitungannya. Ketika disengaja batal, tapi nggak disengaja batal nggak? Tidak. Nah, yang hal seperti itu
adalah dianjurkan menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Nah, itu contohnya, yaitu melakukan sesuatu yang membatalkan jika dengan sengaja. Tapi karena dia lupa, dia mengerjakannya dengan dalam keadaan lupa. Itu tidak membatalkan kepada sholat tersebut. Asalisu, dan adapun yang ketiga, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi adalah naklu ruknin. Naklu ruknin itu artinya adalah menempatkan atau memindahkan rukun au ghairihi atau yang lainnya, qauli, dalam bentuk rukun qauli. Rukun qauli itu ucapan, ya. Contohnya apa? Diawali takbir, itu rukun qauli. Tapi nggak mungkin lah Pak ya kalau lupa takbir mah, ya kan? Karena takbir itu permulaan sholat. Dan yang terakhir misalkan salam, ya kan? Dia mindahin, harusnya salam di akhir, lagi duduk di antara dua sujud dia ngucapin salam, ya kan? Harusnya kalau udah salam itu kan udah bubar sholatnya, udahan, selesai. Karena sholat itu diakhiri dengan salam, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu pengertian dari sholat. Jadi dia memindahkan rukun qauli ila ghairi mahalihi, kepada bukan tempatnya, ya. Jadi bukan kepada tempat. Contohnya qiraatul Fatihah atau suratul Ikhlas, seperti dia membaca surah Al-Fatihah atau surah Al-Ikhlas au ba'diha, atau sebagian dari itu, ya. Dia memindahkannya fil qu'udi, ketika dia sedang duduk. Artinya ketika dia duduk, contoh duduk di antara dua sujud, dia baca Al-Fatihah saking lalinya, apa saking pusingnya, nggak fokus. Lagi duduk harusnya kan baca tahiyat, ini baca Al-Fatihah. Ya lagi banyak kerjaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah kayaknya nih. Batal enggak? Enggak. Nah itu nanti balik lagi baca. Nanti disempurnakan dengan sujud sahwi. Karena kan nggak sengaja, ya. Dia lupa. Jadi tempat bacaannya di mana, bacanya nggak nyambung. Harusnya kan Al-Fatihah itu ketika kita qiyam, ya, ketika kita berdiri, ya kan. Nah ini sedang duduk, ya kan. Kalau duduk bacaannya antara dua sujud atau tahiyah bacaannya. Nah itu yang ketiga, yaitu yang ketiga, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi ketika orang itu rukun qaulinya bukan pada tempatnya, ya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, rabi'u, dan adapun yang keempat, kita dianjurkan melakukan sujud sahwi adalah iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali az-ziyadah. Jadi yang keempat itu adalah pengarang kitab menjelaskan bahwa ketika dia sampai pada satu rukun, yang rukun fi'li, rukun gerakan, kalau tadi qauli berarti ucapan. Ma'a ihtimali ziyadah, dan dia kemungkinan menambah gerakan itu. Jadi yang keempat itu ketika dia menyangka satu gerakannya dia itu harus ditambahkan apa dikurangi, kayak gitu. Artinya ada syak, ada keraguan ketika dia melaksanakan sholat. Contohnya apa? Di sini dijelaskan contoh. Ketika kita sholat, hitungan rakaatnya lupa. Ini udah 2 apa 3?
Sering Pak ya? 2 apa 3 ini ya? 3 aja deh. 2 aja deh. Beradu tuh Pak. Ya kan? 2 apa 3 nih? Kalau misalnya sholatnya yang salah ya. Kalau misalkan yang rubaiyah, contoh yang 4, rata-rata yang 4 Pak, yang sering lupa itu. Ya kan? Isya, zuhur, asar. Zuhur apalagi buru-buru pengen makan siang kan. Atau asar buru-buru pengen balik. Biasanya ini udah 3, udah 4 ya. Nah ini ada kemungkinan nambah. Maka di Musannif penjelaskan jika ada syak di situ, fabana alal yaqini. Maka ambil yang kamu anggap yakin. Mana yang yakin? Yang paling sedikit. Udah pasti itu mah. Kalau yang banyak belum tentu. Ya kan? 3 apa 4-nya? Ambil yang yakin 3. Yakinkan di 3. Tambah. Mau salam. Santai udah 4 deh. Jadi 5 nih. Baru ingat lagi tuh. Baru ingat lagi. Gak apa-apa. Gitu. Yang penting ketika tadi syak lagi hadir, kita yakinkan di yang mana tadi? Yang sedikit. Walaupun tadi sebelum salam tadi ingat lagi. Tetap harus sujud sahwi. Di mana tempatnya? Sebelum salam. Melaksanakannya. Jadi setelah baca tahiyatul akhir, innaka hamidum majid, sujud. Berapa kali Pak? 2. Nah jadi duduknya nanti kan mohon maaf ya, kayak gini nih. Udah tahiyat baca nih, selesai kan? Nah, ketika tadi kita ada kekurangan, mau sujud sahwi, nah kita sujud tuh. 1. Duduknya begini lagi apa begini? Iftiras apa tawaruk? Nah yang kayak gini iftiras apa tawaruk nih Pak? Lupa. Iftiras. Ya. Nah nanti waktu sujud pertama duduknya gini Pak. Jangan begini nanti ya. Nah terakhir ya setelah yang kedua baru kita tawaruk lagi. Bacaannya sekarang nih apa bacaannya Pak? Kalau sujud sahwi yang rata-rata dari yang 4 itu biasanya jumlah rakaat ya Pak ya. Ya enggak Pak? Jumlah rakaat kan? Ya saya ngalamin gitu jumlah rakaat Pak. Ya kan? Kalau bacaan mah kita baca tasbih aja insya Allah udah sah salatnya Pak. Ya kan? Paling kalau subuh dah, kalau sholat sendiri, kunutnya kelupaan. Ya, bablas aja udah. Nah, kalau mazhab Syafi'i disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Ya, gimana? Ada yang apa bacanya? Subhana man la yanamu wala yasbu. Nah, itu boleh. Tapi ternyata kalau belum hafal, jumhur ulama ternyata bacaan sujud sahwi itu asalnya tidak berubah. Bacanya sama seperti sujud biasanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Justru itu yang asalnya. Tapi para ulama ada yang menganjurkan baca subhana man la yanamu wala yashu. Berapa kali bacanya Pak? Sama seperti bacaan-bacaan yang lain. Sunnahnya kalau mau dapat sunnah berapa? Salasa marrotin 3 kali. Bacaannya Pak, jangan sekali tuh. Subhanallah. Ya, disunahkan 3 kali. Nah itu. Jadi itu 4 perkara yang disunahkan kalau kita sedang sholat melakukan sujud sahwi. Jadi kalau nanti ini saling mengingatkan. Kalau imamnya lupa, nah kan ada caranya. Makanya orang yang di belakang imam itu seharusnya idealnya ya kalau ada gitu ya harusnya. Juga orang yang mafhum bacaannya, qiraahnya, hafalannya. Jadi kalau ada apa-apa dengan imam, kan banyak tuh Pak ya di TikTok. Ya kan? Ya,
imamnya nggak bangun lagi nih kayaknya. Tidur maksudnya. Ya kan saking ngantuknya gitu ya. Gantiin tuh. Kalau imamnya lupa, makmumnya yang paling wajib itu sebelah sini nih, belakang imam persis. Bacain subhanallah. Dia diem baik sebelah kanan. Dia juga gak ngerti sebelah kiri sono. Kanan, kiri, gitu tuh Bang urutannya. Jadi yang sebelah sono nggak kena kewajiban. Yang sini dulu nih. Yang sini kira-kira diem baik, dari belakang subhanallah gitu. Ya kan? Maksudnya belum sujud. Sujudnya baru sekali, udah salam aja. Ya kan? Nah, itu kalau perempuan biasanya tepuk tangannya ditepuk karena nggak boleh bersuara. Ya, kalau perempuan mengingatkannya. Kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan gitu. Kalau di kita mah jarang mah ya, lihat perempuan tuh berjamaah. Kalau di kampung saya masih ada, namanya majelis. Majelis itu jadi kalau sholat itu ya perempuan khusus semua. Imamnya juga perempuan gitu. Ada tuh. Nah, itu 4 hal yang menyebabkan kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Tujuan dari sujud sahwi adalah menyempurnakan gerakan-gerakan sholat yang kurang, biar sholat kita sempurna dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan kita sering doa, Allahumma taqabbal minas sholatana. Ya Allah, terimalah sholat kami. Kalau sholatnya nggak sempurna, Pak, nggak sesuai yang dianjurkan oleh Nabi, ya jauh Pak dari kata diterima. Ya kan? Karena syarat ibadah itu yang pertama adalah dengan ilmu, yang kedua adalah dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, itu salah satu hikmahnya dari sujud sahwi adalah bahwasanya kita sebagai manusia luar biasa, Pak, ternyata harus mengakui kesalahan kita sebagai manusia yang banyak lupa dan salah. Gitu. Ya. Dan memang ini kerjaan syaitan, ya kan? Ada satu emang khusus, ya, setan atau jin yang memang khusus mengganggu manusia ketika sholat. Ada jenisnya, namanya apa, Pak? Nah, kalau di rumah namanya siapa? Nah, di dalam sholat jangan anggap nggak ada, makanya kita lupa tuh, Pak. Kadang-kadang lalai, ya kan? Yang tadinya kunci motor aja lupa naruhnya sampai jalan kaki, udah nyampe masjid rakaat pertama inget, aduh tadi di bawah lemari naruh, ya kan? Kayak gitu. Siapa itu, Pak? Namanya adalah kanzab atau kinzib. Nah, itu khusus tuh jin yang mengganggu manusia ketika sholat. Ini biar nggak fokus sholatnya. Kayak gitu. Nah, itu mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya pribadi, umumnya buat para jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan yang salah datangnya dari kehilapan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.